Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi dengan saya yaitu Bapak Faris Mujahidin, guru bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang ide pokok, kalimat utama, dan juga kalimat penjelas. Sebelum kita membahas tentang ide pokok, kalimat utama, dan juga kalimat penjelas, kita lebih mengenal dulu yang namanya paragraf. Apa toh itu paragraf? Paragraf merupakan rangkaian dari suatu kalimat dalam satu bahasan teks bacaan. Nah, dalam paragraf tersebut sudah dapat dipastikan ada yang namanya ide pokok, kalimat utama, dan juga kalimat penjelas. Untuk yang pertama, kita akan membahas yang namanya ide pokok. Apa sih ide pokok tersebut? Ide pokok ialah gagasan pokok yang menjadi landasan pengembangan dalam suatu kalimat atau sebuah paragraf. Nah, dari ide pokok ini nantinya akan didapatkan suatu paragraf atau bacaan yang dapat dipahami oleh pembacanya. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan pokok. Nah, gagasan pokok atau ide pokok ini dapat ditemukan pada sebuah kalimat utama. Kalimat utama itu apa tuh kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Jadi dari pengembangan kalimat utama nanti akan menjadi satu paragraf yang utuh. Nah, dari kalimat utama tadi nantinya akan dikembangkan menjadi beberapa kalimat dalam sebuah paragraf yang akan diikuti oleh kalimat. Nama kalimat tersebut adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan kalimat utama dalam satu paragraf. Berdasarkan letak ide pokok dalam suatu paragraf, maka paragraf dibedakan menjadi tiga, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan juga paragraf campuran atau deduktif dan induktif. Sekarang, apa sih yang dinamakan dengan paragraf deduktif itu? Paragraf deduktif ialah paragraf yang kalimat utamanya atau ide pokoknya berada pada awal paragraf atau ditulis pada awal penulisan paragraf, yaitu diikuti dengan penulisan ide pokok, diikuti dengan kalimat penjelas di akhirnya atau di belakang ide pokok tersebut. Penulisannya yaitu dengan menentukan ide pokok terlebih dahulu, kemudian dirangkai dalam satu kalimat utama. Ketika kalimat utama sudah jadi, maka diikuti dengan kalimat penjelasan yang menjelaskan dari ide pokok yang sudah ditentukan tadi. Setelah berkenalan dengan paragraf deduktif, mari kita mengenali paragraf yang selanjutnya, yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif ialah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir sebuah paragraf. Dalam penulisannya, paragraf induktif biasanya dituliskan terlebih dahulu kalimat penjelas. Kemudian pada akhir sebuah paragraf disimpulkan menjadi satu kalimat yang menjadi kalimat utama dalam paragraf tersebut. Ciri-ciri yang paling terlihat dalam paragraf induktif yaitu jika pada kalimat yang terakhir diawali dengan kata jadi, oleh karena itu, atau dengan demikian. Kata-kata tersebut merupakan kata yang menyimpulkan penjelasan kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, ketika ada kalimat tersebut atau kata tersebut, dapat dipastikan bahwa paragraf tersebut adalah paragraf induktif. Saat ini kita sudah berkenalan dengan dua jenis paragraf, yaitu paragraf deduktif dan juga paragraf induktif. Sekarang kita berkenalan lagi dengan paragraf selanjutnya, yaitu paragraf campuran atau paragraf deduktif induktif. Apa itu paragraf campuran?
paragraf campuran ialah paragraf yang memiliki ide pokok di awal paragraf dan juga di akhir paragraf. Jadi, paragraf campuran merupakan paragraf gabungan dari deduktif dan juga induktif. Dalam penulisannya, biasanya paragraf campuran di awal kalimatnya merupakan pokok pikiran utama dari paragraf tersebut. Pikiran utama tertulis dalam suatu kalimat utama. Setelah ditulis kalimat utama, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan pokok pikiran pada kalimat utama suatu paragraf. Kemudian di akhir paragraf tersebut kembali ditekankan gagasan utama tadi dalam suatu kalimat yang mungkin dalam penulisannya gagasan utama yang terakhir ini tidak sama dengan kalimat utama yang di awal paragraf. Nah, ketika kita sudah mengenali yang namanya paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran, sekarang kita menginjak ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana sih langkah-langkah dalam menentukan jenis atau letak ide pokok pada suatu paragraf. Nah, berikut ada beberapa langkah yang harus diikuti agar kita dapat menentukan apakah paragraf tersebut merupakan paragraf deduktif, ataukah induktif, atau bahkan campuran. Untuk langkah yang pertama, kita harus membaca keseluruhan dari paragraf tersebut agar dapat memahami apa pembahasan dalam paragraf tersebut. Ketika sudah kita baca keseluruhan, maka menginjak langkah kedua, yaitu menandai kata-kata penting atau hal-hal penting dalam paragraf tersebut. Dalam hal menandai yang perlu diingat ialah dalam suatu paragraf, kalimat utama itu hanya ada di dua tempat. Kalau tidak di awal paragraf, ya di akhir paragraf. Tidak ada kalimat utama yang terletak pada tengah-tengah suatu paragraf. Setelah itu, kita meninjak langkah yang ketiga, yaitu kita mengenali mana sih yang kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Ketika kita sudah mengenali itu, maka kita akan lebih mudah lagi dalam menentukan jenis paragraf, atau kita juga mampu menentukan apa ide pokok dalam suatu paragraf tersebut. Untuk lebih mempermudah lagi dalam penentuan ide pokok, kali ini kita akan menggunakan rumus pola, yaitu umum dan khusus, atau khusus dan umum. Khusus di sini merupakan kalimat utama, sedangkan umum merupakan kalimat penjelas. Dalam paragraf deduktif, kita menggunakan rumusan dari khusus ke umum. Maksudnya yaitu dari kalimat utama yang ada pada awal paragraf tersebut, kemudian dijabarkan menjadi kalimat-kalimat yang lain yang merupakan kalimat penjelas dari kalimat utama yang berada di depan. Jika paragraf induktif, kita menggunakan rumusan pola, yaitu dari umum ke khusus. Maksudnya, pada paragraf tersebut kita memberikan penjabaran-penjabaran atau penjelasan-penjelasan. Kemudian pada akhir paragraf kita menyimpulkan apa yang menjadi pokok pikiran dari penjelasan-penjelasan yang tadi sudah dituliskan. Kalau paragraf campuran, berarti kombinasi antara dua paragraf, yaitu paragraf deduktif dan juga induktif. Dari pola khusus ke umum, kemudian dari umum kembali ke khusus. Maksudnya ditulis lebih dahulu kalimat utamanya, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas, dan di akhir sebuah paragraf kembali ditekankan atau disimpulkan penjelasan-penjelasan yang sudah dituliskan atau penekanan pada
kalimat utama yang terletak di awal paragraf tadi. Kita sudah mengenali dan mempelajari tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Sekarang, mari kita belajar menentukan jenis paragraf pada soal berikut. Cicak mempunyai perlindungan diri yang unik. Ia mampu mengelabui musuhnya dengan cara memutuskan ekornya. Kemampuan ini disebut autotomi. Pemangsa akan mengira ekor yang putus adalah tubuh cicak, sehingga cicak dengan leluasa melarikan diri. Nah, ketika kita sudah membaca soal tersebut, mari kita ikuti langkah-langkah yang tadi saya jelaskan, yaitu dengan menandai kata-kata penting dari soal tersebut. Setelah kita menandai, sekarang mari kita analisa tentang kalimat utama dan kalimat penjelas pada contoh soal tersebut. Dari contoh soal tersebut dapat diketahui bahwa kalimat utamanya yaitu cicak mempunyai perlindungan diri yang unik. Ini karena di kalimat-kalimat berikutnya adalah kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan tentang keunikan cicak tersebut. Sehingga soal ini merupakan paragraf deduktif. Untuk menambah wawasan kita, mari kita belajar menentukan jenis paragraf pada contoh paragraf berikut. Menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan sekolah saja. Menjaga kebersihan juga harus dilakukan para siswa. Bapak Ibu guru juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Karyawan sekolah, mulai tata usaha, kantin, koperasi, satpam, dan sebagainya, juga harus sigap menjaga kebersihan sekolah. Dengan demikian, semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Dari pemaparan contoh soal tersebut, kita mampu menganalisa bahwa contoh soal tersebut merupakan paragraf induktif. Kenapa? Dalam paragraf tersebut diawali dengan kalimat-kalimat penjelas, sehingga di akhir paragraf tersebut disimpulkan menjadi satu kalimat utama, yaitu dengan demikian semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Nah, kalimat terakhir tersebut merupakan simpulan atau penekanan dari kalimat-kalimat penjelas sebelumnya. Bagaimana video pembelajaran kita kali ini? Menyenangkan bukan? Sampai jumpa di video-video pembelajaran kita selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.